Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaifa halukuma ummahat sekalian? Sehat dokter? Umi Ana? Ya, Alhamdulillah. semoga sehat selalu. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan pada sore hari ini untuk melanjutkan belajar kita. Ya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, sebelum kita melanjutkan murojaahnya, murojaah hari ini kita murojaah dulu pelajaran yang kemarin ya. Kemarin itu kita belajar tentang fiil, kemudian fiil yang ditasrifkan ke dalam 14 domir ya. Misalnya ada kata kharaja. Kharaja itu maknanya telah keluar ya. Kharaja. Kalau dia seorang perempuan telah keluar. Bagaimana bahasa ininya, tasrifannya, Dokter Dewi? Dia seorang perempuan telah keluar. Iya, sekarang itu kenapa saya duluan sih saja. Ya? Gimana? Kalau Kenapa saya dulu? Kalau kharaja itu artinya kan dia seorang laki-laki telah keluar. Nah, kalau dia seorang perempuan telah keluar itu bahasa Arabnya gimana? Tinggal Perempuan. nambahin apa? Dia goib ya. Goib. Oh, soro Tasrifan yang keberapa coba, Bu Dokter, ingat nggak? Tasrifannya yang keberapa? khoroja. Kalau kharaja itu yang pertama. Jadi kalau fiil itu Tasrifan ditasrif. yang eh, Nah, kalau kharaja ini maknanya dia seorang. tasrifan pertama ya. Ya, terus sekarang kalau seorang perempuan menjadi tasrifan yang keberapa? Yang keempat. Eh, tasrif. Oh, yang keempat ya. Iya. Tinggal menambahin apa? Tak tanis, tak Iya, sukun. Tidak. tatanis, Jadi sorojat. iya, khorojat gitu ya. Mudah kan? Kalau Iya. masih ini agak bingung-bingung, tapi nanti lama-lama kalau udah terbiasa, ini biasa. Ini ya, khorojat ada tak tanisnya. Terus kemudian Umi Ida, mereka laki-laki laki-laki ya, berarti mereka laki-laki telah keluar. Mereka laki-laki berarti ini ya. Apa nih Ustazah, saya baru masuk ini. Sebentar. Ya. Sebentar. Kalau dia Ini seorang laki-laki telah keluar kan khoroja. ini apa? Ini ya, madi, apa? Fiil madi ya. Iya, kan ada telahnya. Jadi madi. Kalau dia satu orang laki-laki telah keluar, bahasa Arabnya kan khoroja. Khoroja itu maknanya dia seorang laki-laki telah keluar. Nah, kalau dia seorang perempuan telah keluar, bahasa Arabnya khorojat. Nah, sekarang kalau merekanya di sini laki-laki Mereka telah tuh berarti keluar, banyak ya Ustazah ya. ya. Oh, kalau yang itu berarti sebentar Ustazah. Horo 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 horojna ya. Apa perempuan Laki-laki. nih ini Ustazah? Ini Perempuan. laki-laki. Oh, ini laki-laki. Horoju bener nggak Ustazah? Ya, khoroju. Panjang ya. Iya. Khoroju. Ya.
Kharaju. Nah, seperti ini. Kharaju panjang. Mereka kalau kami telah keluar. Coba Umu Ana tadi mustami'ah ya? Enggak. Bisa, Ustazah, ini sekarang mumpung bisa. Kami ya. Kharajna. Kami Kharajna. ya panjang apa pendek ininya? Umu Ana? Nahnu ya. Nahnu, Ustazah. Nahnu kharajna. Ustazah ini apa? Di-mute ya. Gimana, Nahnu, Ustazah. Kharajna. Kharajna. Nanya panjang ya. Nanti Iya. kalau kharajna aja itu Oh, kayak domirnya yang hunna iya ya. baik, Ustazah. Jadi kharajna bedanya kalau Kharajna. hunna dia pendek nanya. Nah, kalau yang nahnu berarti panjang. Baik, Ustazah. Insyaallah. Kharajna. Nah, berikutnya Ummu Sofia. Mereka berdua laki-laki telah keluar. Ummu Sofia, sudah siap? Mereka berdua laki-laki hum kharaj kharajahuma Hah? Gimana? kharajahuma ya Ustazah. Koroja. Iya. Iya. Tinggal menambahi apa? Tinggal menambahi Fathah apa alif? alif ya. Tinggal nambahin alif. Koroja. Koroja, koroja, koroju ya. Tuh, korojat, korojata, korojena, Kharaju. Apa tadi korojat, koroja. mereka berdua Hmm? Iya, telah mereka berdua telah keluar koroja. kharaja Udah gitu aja. Iya, kan di sini ada fiil, ada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya itu domir mustatir yang terkandung atau tersembunyi di dalam fiilnya sini. Insyaallah barakallah fiik ya. Nah, itu tadi Kalau murojaah tentang ini laki-laki untuk kharaj. kenapa Bu Dokter? Yang ini yang mereka berdua laki-laki khoroja. Kalau untuk Mm-mm. perempuan Khorojat. Ada tak sukunnya? sama Atau yang dua orang? Bu Dokter yang mana yang dimaksudkan?
Maksudnya yang dua orang, Suaranya putus-putus. dua Mas. orang. Mungkin Yang yang dua orang, horojata itu Marina, horojat, dua horojat. orang perempuan telah keluar. Kharajata. Perempuan. Dua Mereka perempuan maksudnya. berdua perempuan ya. Coba apa tadi? Kharajata. Mm. Ini ya, Kharajata. Kurang alif satu sebentar. Ya, Kharajata. Jadi kalau urutannya kita tasrif dari domir huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum sampai ana nahnu. Bagaimana Bu Dokter? Coba dari khoroja tadi urutannya gimana? Mulai dari itu yang udah dituliskan mau. Mm-mm. Coba Koroja. ditasrif urut dari domir huwa sampai domir nahnu untuk fiil maldi khoroja. Koroja. Hmm. Koroja. Koroju. Mm-mm. Siapa ya? Koroja. Korojana. Tadi yang Kan. dijawab khorojat. Yang Ya, untuk korojat. satu orang khorojat. Terus khorojata, khorojna, khorojeta, khorojatuma, khorojatum. Coba lanjutkan lagi tiga terakhir. Tiga yang untuk mu'anasnya. Tinggal mengganti domir taknya tadi. Kayaknya suaranya Bu Dokter ini ya nggak ada ya. Coba berikutnya ini aja. Keputus-putus ini. Coba Umu Sofia dilanjutkan. Baik, Ustazah. Domir anti, antuma, dan antunna. Dari anti, Ustazah. Iya. Kharajati, kharajatuma, dulu. Anta, antuma, Iya anti, betul. antuma, antuna. Kharajati, kharajatuma, kharajatunna. Iya, Ahsan. Berikutnya Ummu Hana. Domirnya ana dan nahnu. Fiilnya menjadi gimana? Tasrifannya, Khoroja. Ummu Hana mustami'ah ya. Oh, tayyib. Ummu Ida, Ya, Ustazah. lanjutkan Sebentar, yang mana Ustazah tadi harusnya yang apa? Tinggal ana dan nahnu. Ana sama nahnu, khorojna ya. Kharajtu dan kharajna. Ya, kharajtu dan kharajna ya. Tuh. Barakallahu fikuna jami'an. Tayyib. Sekarang kita ke ini ya, menilik ke dars yang ke-11 atau ad-darsul hadiyah asyara. Nah, di sini ada paragraf baiti. Nah, di sini kata baiti itu berasal dari kata baitun disandingkan dengan domir mutakallim ya yang sedang berbicara. Baitun plus ana. Tapi ketika menjadi seperti ini menjadi mudhof ilaih ya. Menghilangkan tanwin
kemudian tidak dilekati oleh alif lam, dan ditambahkan ya mutakalimnya menjadi apa? Menjadi baiti. Awalnya itu baitun plus domir ana atau mutakalim ya, maka menjadi baiti. Nah, di sini tuh sebenarnya ada susunan apa namanya mubtada khobar yang mubtadanya itu dihapus ya. Apa hadza baiti. Sini takdirnya baiti saja. Nah, di sini ada ya hadza baiti. Ini susunan mubtada khobar ya. Mubtadanya berasal dari isim isyarah, yakni isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mudzakkar lil qorib. Ya, mudzakkar dan digunakan untuk satu benda yang mufrad, kemudian digunakan untuk yang dekat. Kemudian khabarnya berupa mudhafun ilaih dari kata baitun. Kemudian disandingkan dengan domir ana menjadi baiti. Nah, di sini berikutnya baiti amamal masjidi. Ada kata amamal, di sini amamal namanya adalah zorof. Keterangan, kalau di sini amama berarti keterangan tempat atau zorof makan. Amamal masjidi. Apabila ada isim di depannya ada zorof, maka isim setelahnya itu dia menjadi kasroh atau majrur ya. Majrur dengan kasroh. Dan di sini dia sebagai mudhafun ilaih. Isimnya menjadi mudhafun ilaih. Baiti jamilun. Nah, di sini susunan mubtada khobar lagi. Baiti mubtadanya yang berasal dari mudhaf ilaih atau idhofah. Kemudian jamilun adalah khobarnya. Kita perhatikan di sini baiti itu adalah mubtada dari jenis mudzakkar, maka khobarnya harus sama, harus dari mudzakkar juga ya. Jadi kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Fihi, nah di sini ada huruf jar. Huruf jar setelahnya ada isim dhamir. Ya, isim dhamir di sini haknya ini kembali kepada mana? Baitun. Fihi di dalamnya hadiqatun shahiratun. Ada taman ada taman yang kecil. Nah, kita lihat di sini. Hadiqatun shahiratun. Ini susunan apa, Umahat? Naat man'ut bisa. Ya, naat man'ut ya. Naat dan man'ut. Man'utnya hadiqah, kemudian naatnya adalah shaghirah. Antara susunan naat man'ut ini harus sama yang pertama dari segi jenisnya ya. Kalau man'utnya mu'anas, maka naatnya juga harus mu'anas. Kemudian yang kedua harus sama dari segi bilangan. Kalau man'utnya itu mufrad, maka naatnya juga harus mufrad. Kalau musanna harus musanna. Kalau man'utnya dia jama, maka naatnya juga harus jama ya, seperti itu. Kemudian dari susunan nakirah dan ma'rifah harus sama. Kalau man'utnya nakirah, naatnya juga harus nakirah. Kalau man'utnya dia ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Berikutnya hadihi ghurfati. Nah, di sini ada isim isyarah hadihi. Kebalikannya dari hada, kalau hadihi ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk mufrad mu'annas lil qorib. Ya, digunakan untuk yang pertama itu kata bendanya harus mu'annas jenisnya. Kemudian dia harus mufrad, yakni satu. Kemudian dia digunakan untuk sesuatu yang dekat. Ghurfati. Kita lihat di sini ghurfati ini katanya dari ghurfatun. Ghurfatun ya. Dari tak marbuto ya, tak marbuto apabila isim diakhiri oleh tak marbuto dia menunjukkan mu'anas. Nah, kenapa dia menjadi maftuhah? Karena dia beridhofah dengan dhamir ya mutakalim. Maka di sini dari tak marbutoh maka dia menjadi tak maftuhah, taknya terbuka ya.
taknya terbuka. Nah, ghurfati di sini sebagai khobar dari hadihi. Hadihi sebagai mubtada'nya. Mubtada'nya berasal dari isim isyarah sama dengan yang di atas ini tadi. Kemudian berikutnya fiha. Nah, fiha di sini hanya ini kembali ke ghurfati karena hurfah ya. Karena hurfah itu isim mu'annas, maka domir yang dipakai adalah hiya. Ya, maka di sini memakai ha. Fiha di dalamnya nafidatun kabiratun. Di sini ada susunan naat man'ut ya, sama-sama mu'annas, sama-sama nakirah. Di dalamnya nafidatun kabiratun, ada jendela yang besar. Wa mirwahatu jamilatun. Dan cermin yang bagus. Hada sariri. Nah, di sini kata sariri. Ini awalnya sarirun, kemudian dia beridhofah dengan ya mutakali, maka menjadi sariri. Isim isyarah yang digunakan sama ya untuk muzakkar karena sarirun itu adalah isim muzakkar. Ini adalah ranjangku. Wahada kursiyi, dan ini adalah kursiku. Nah, sama ya. Wahada ini juga muzakkar, isim isyarah muzakkar, kemudian kursiyun, dia bersanding dengan dhamir ana atau ya mutakalim, maka di sini menjadi kursi kasroh ya karena mengikuti yaknya. Wahada maktabi. Ini karena bukan didahului oleh huruf jar karena dia beridhofah dengan ya mutakalim. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jam tangan saya dan pulpen saya dan buku saya ada di atas meja. Nah, isim yang sebelumnya adalah atau isim yang sebelumnya didahului oleh huruf jar, maka dia berharokat kasroh. Apabila ada huruf jar sebelum isim tersebut, maka isim tersebut harokatnya menjadi kasroh. Wa hakibati, dan tas saya tahtal maktabi, ada di bawah meja. Nafidatu ghurfati. Nah, di sini sunan apa Mahat? Nafidatu ghurfati. Nafidatu ghurfati. Sunan apa? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih ya. Jendela kamar saya. Nafidatu sebagai mudhaf, ghurfah sebagai mudhaf ilaih dan juga sebagai mudhaf dari ya mutakalim. Ya, mutakalim di sini ya yaitu sebagai mudhafun ilaih. Maftuhatun. Terbuka. Di sini khabar. Berarti nafidatu ghurfati ini apa? Mubtada ya. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nah, kita lihat di sini kenapa dia menggunakan maftuhatun? Karena ini khobarnya kembali ke nafidah. Nafidah apa? Muannas apa mudzakkar? Mu'annas. Zakar. Mu'annas. Karena mubtada'nya muannas, maka khobarnya harus muannas. Mu'annas. Ini ghurfatu akhi. Ini adalah kamar Saudara saya. saudara saya. Ya. Laki-laki. Ghurfatu akhi. Ini juga mudhaf ilaih. Wa tilka. Nah, di sini ada isim isyarah lagi, tapi di sini ada tilka. Bedanya tilka dan hadihi, kalau hadihi digunakan untuk yang dekat, kalau tilka digunakan Yang untuk jauh. sama digunakan untuk mu'anas. Bedanya cuma satunya untuk dekat dan satunya yang tilka untuk yang jauh. Wa tilka ghurfatu akhi, dan itu adalah ukhti. Dan itu adalah kamar saudari saya. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Nah, di sini kita perhatikan kabiroh di sini mensifati, Ghurfah. jadi makanya dia menggunakan tak marbuta bukan akhinya. Jadi kabiratun di sini khobar untuk ghurfah. Ghurfatu akhi kabiroh wa ghurfatu ukhti saghirah. Kamar kakak saya besar dan kamar perempuan saya kecil. Ghurfatu amama ghurfati. Nah, di sini ada amama lagi. Tadi di amama adalah apa? Zorof. Zorof apa? Zorof makan ya. Makan. Tempat yang menyebabkan isim setelahnya itu menjadi
kasroh dan fungsinya dia nanti sebagai mudhafun ilaih. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama matobakhi. Kamar saudara saya Oke, di depan kamar saudari di depan kamar saudari saya, kamar kakak perempuan saya. Afan, di depan kamar saya, depan kamar saya. saudari saya di depan dapur ya, Dapur. matobakhi. Li akhun wahidun. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Akhun wahidun. Nah, di sini ada adat ma'dud ya. Adatnya itu yang wahidah atau bilangan. Angka. Wahidun. Asun wahidun. Nah, akhun di sini sebagai ma'dudnya. Ma'dud. Yang dua itu didulukan ma'dudnya daripada adatnya. Bilangan 3 dan seterusnya nanti ada kaidah sendiri. Karena hitungan dalam bahasa Arab itu jelimet ya, rinci banget, tidak seperti hitungan dalam bahasa kita. Nanti ada bahasanya itu kayak di akhir-akhir, agak di akhir-akhir di apa namanya di jilid 1 ini. Nah, sekarang di sini dijelaskan yang apa namanya hitungan angka 1 saja. Wahidun, akhun wahidun. Nah, di sini ada li. Li ini dari huruf jar lam, kemudian dia beridhofah dengan apa? Ya, Mir'ana. ya, Ya mutakalim. dengan dhamir ana. Maka menjadi li. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Ismuhu Usamah. Namanya hu di sini kembali ke akhun, maka dia memakai dhamir hu. Namanya adalah Usamah. Kenapa Usamah tidak bertanwin? Karena nama ini diakhiri oleh tak marbutoh. Walaupun dia digunakan untuk laki-laki, ketika dia diakhiri oleh tak marbutoh, maka dia menjadi mamnu minas sarf atau isim yang tidak boleh di Tidak boleh ditanwin. Wali uhtun wahidatun. Kita lihat di sini perbedaannya. Ahun wahidun, uhtun wahidatun. Ya, kalau mudzakkar berarti di sini sifatnya juga mudzakkar. Apa bilangannya juga mudzakkar. Sedangkan di sini mu'anas maka bilangannya atau adatnya juga mu'anas ya ditambahi dengan tak marbutoh. Ismuha kembalinya ke uhtun su'adu. Nah, di sini juga nama perempuan. Su'ad itu nama Nggak ada perempuan tanda. juga Tapi nggak ada boleh. kamar betul. Sorry, tidak boleh ditanwin. Nah, di sini ya kita lihat uhtun wahidun itu nanti dia menjadi naat dan man'ut, menjadi sifat. Naatnya wahidun, sedangkan uhtun Wahidatun. man'utnya. Berikutnya lagi, abi wa ummi fitil kal ghurfatil kabirati. Abi, ayah saya dan ibu saya ada di kamar yang Tuh. Besar. besar itu. Nah, Tuh. di sini kita lihat ya, fi tilka. Di sini ghurfatu apa ghurfati? Murfati. Ghurfati ya. Kenapa ghurfati? Karena didahului oleh jar. Kita Ya. lihat jika isim ini dilekati oleh alif lam, maka dia harokatnya kasroh. Dan apa namanya? Anggaplah tilka ini tidak ada ya. Maka di sini dia harokatnya kasroh fil ghurfati. Nah, fi tilkal berarti fi tilkal ghurfati karena nanti ada lagi bentuknya itu menjadi fi bukan bukan ghurfati ya. Di sini nanti ada domir fiha misalnya ya. Di sini nanti ada domir. Maka setelah domir di situ harokat terakhir isim yang ada alif lamnya di sini itu nanti harokatnya domah bukan kasroh. Itu yang membedakan. Jadi jika setelah huruf jar ada isim isyarah, kemudian setelahnya ada isim yang ma'rifah, maka di sini harokatnya menjadi kasroh. Nah, seperti itu ketentuannya. Ana uhibbu abi wa umi. Saya mencintai ibu dan ayah saya.
uhibbu akhi wa ukhti, dan saya mencintai saudara dan saudari saya. Ini abi, umi semuanya majrur ya karena di sini ada ya mutakalimnya. Taib itu pembahasan di dars yang ke-11. Jadi itu dari dars yang pertama sampai 10 ya. Di situ ada isim isyarah, kemudian ada naat man'ut, ada mudhaf mudhaf ilaih, kemudian ada mubtada khobar, terus ada zorof, terus kemudian lagi ada Adat ma'dud. nah yang tambahan ini tadi ada adat. Ma'dud. Terus apa lagi? Ada yang mau Apa bertanya? Ustazah tadi yang mama itu dorof Makan. zaman makan. Sama Nah, tadi apa makdut tadi saya agak kelewat itu nyatetnya. ma'dud itu yang dibilang. Jadi ini, misalnya Buku kedua. tahunnya ini ma'dud yang dibilang. Ma'dud ada ini. Nah, Yang sebelumnya Ustazah apaan? atau Kecil-kecil bilang. gitu. Umi agak coba dicubit ininya ini sudah Nah, yang sebelah mana Ustazah ininya? ini ya. Ya. Nah, di sini kan ada apa? Akhun wahidnya Ahun wahidun ahun wahidun. oh ya ya. Dekat Hidun. li ya Ustazah ya. Ya, nah ini. Ya. Nah, ini ya. Sampai mana tadi? Nah, ini akhun sebagai apa? Ma'dud yang dibilang, yang terbilang. Makdud yang dibilang ya. Kalau wahidun itu adatnya atau bilangannya. Apa adat Adat bilangan, bilangan. bilangan? Nanti ada sendiri. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti hitungan ketiga sampai 10 ada sendiri. Adatnya seperti apa, ma'dudnya seperti apa. Kalau 11 sampai 20 juga ada sendiri. Nanti 10, 20, 30 sampai 100 ada sendiri. Tapi 100, 1000 dan kelipatannya juga ada sendiri. Soal nanti kita bertahap ya belajarnya. Karena di sini yang disebutkan baru angka 1, maka kita bahasnya di sini. Karena kalau nanti digeber hari ini Ya ya. bisa. Baik, jazakallah khair. Wah, jazakillah khair. Jadi kalau untuk yang bilangan 1 dan 2 itu ma'dudnya didahulukan ya. Karena nanti kalau bilangan 3 sampai 10 itu kebalik. Adatnya dulu baru ma'dudnya. Nah, itu yang harus diingat. Nah, kalau di sini angka 1, 2 itu ma'dudnya yang didahulukan. Kalau 3 sampai berapa Ustazah? 10. Itu nanti yang didahulukan adalah eh adatnya, bilangannya. Ada lagi yang bertanya, Umi Ida, ada lagi? Sudah, jazakallah khair. Wa jazakillahu khair. Sudah clear ya? Kalau mudhaf ilaih insya Allah sudah paham, manut sudah paham, mubtada khabar sudah paham, kemudian zaman zorof makan sudah paham, terus apa lagi tadi? Adat mat. Kalau masih mudah masih bisa diingat ya. Kalau angka 1 itu berarti yang didahulukan adalah ma'dudnya, baru adatnya. Dan dia juga harus menyesuaikan. Kalau yang dibilang ma'dudnya itu mu'anas, berarti adatnya juga harus mu'anas. Terus kemudian kalau ma'dudnya mudzakkar, berarti adatnya harus mudzakkar. Gitu ya. Mungkin yang masih bingung tadi tasrifan mentasrif ya malahan ya. Misalnya fiil kharaja tadi ditasrifkan ke dalam 14 domir. Kalau diacak misalnya saya setelah makan. Itu masih bingung ya nyari-nyarinya apa ini gitu. Ya enggak, Umahat? Oh, enggak bingung, insya Allah. Paling yang enggak bingung siapa? Mundur aja. Saya sih masih bingung.
Nah, ya, Dewi yang bingung ya. Ya, intinya domir 14 domir tadi yang kapan hari itu pernah bikin tabel nggak sih tugasnya? Iya, Ada pernah. 14 domir ya? 14 domir dimasukkan ke Iya, dalam 14 ah, dulu. namanya ini fiil. Atau fiilnya itu ditasrif ke dalam 14 domir. Nah, itu harus diingat-ingat umahat yang itu tuh jangan sampai apa namanya lupa ya 14 domirnya. Karena nanti apapun fiilnya atau kata kerjanya pasti ditasrifkan ke 14 domir tadi. Misalnya, saya telah makan. Bahasa Arabnya gimana? Anak akala. Hmm. Bener nggak? Kaltu. Iya. Makan tuh Ak- ya, Bu. ya, bukan anak akala ya. Tapi akal. Akaltu. Ya, jadi nah mulai mulai sini kita itu harus apa namanya harus apa namanya nalar kita bekerja. Jadi enggak lagi kita memakai kita menerjemahkannya anak apa makan apa, bukan seperti itu ya. Itu nanti kisahnya seperti itu kalau jumlah ismiyah, misalnya Muhammad sedang duduk atau Muhammad lagi duduk atau Muhammad duduk, Muhammadun jalisun ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya telah makan, akal tuh, bukan anak, akal tuh nggak usah ditambahin anak. Terus kemudian kalau kami telah makan, coba gimana? Kalna. Nah, Akal Akalna. panjang ya nanya ya, dia nggak sama Hmm. dengan Kami anak. telah Kalna. Terus dia seorang laki-laki telah makan. akal, seorang laki-laki ya. Akalnya Mm-mm. ya. salah. Akal. Ya, akala. Kemudian kalau dua orang laki-laki, Akala. akala, lanya panjang ya, ada alif isnan. Kemudian kalau mereka telah makan. Akalu. Akalu ya. Kalau dia seorang perempuan telah makan. Akalat. 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 Ada tak sukunnya ya, ada tak sukunnya. Kalau kalian kalian laki-laki telah makan. Akal. Akalna. Kaltum. Kaltum. Iya, akaltum ya, akaltum. Terus kalau kalian berdua laki-laki telah makan. Kaltuma. Akal tuma. Akaltuma. Ya, insyaallah barakallahu fi. Masih bingung? Coba Dokter Dewi, eh, mereka laki-laki telah menulis. Mereka menulis apa? Laki-laki. Hah? Menulis kataba. Menulis. Oh ya, kata Mbak. Mm-mm. Mereka laki-laki Telah menulis. Kataba. kataban, Bu. Gimana? Kata Bu. Iya, katabu ya, panjang kayak khoroju gitu. Ini saya apa sinyalnya kurang bagus. Iya, suaranya putus-putus. Di tempat saya juga putus-putus. Coba Umi Tini hadir. Hadir Ustazah. Kalau sehat Umi, Ya, apa tuh? sehat. Sebentar Ustazah. Kok nggak ini sih? Putus-putus juga ya. Apa sinyal saya yang putus-putus ya? Iya, ini aduh. Kenapa ya? Enggak Tadi bagus. Ustazah. Iya Ustazah, gimana? Coba Umi Tini, mereka berdua laki-laki telah menulis. Iya. Mereka berdua laki-laki telah menulis. Tasrifannya gimana? Bahasa Arabnya. Betul betul. Mm-mm. Tadi Laki, menulis kataba ya. ya, tadi kata ba. Laki-lakinya ada dua. Jadi kata bun enggak? Kalau satu orang laki-laki telah menulis adalah Katabu. Katabu. Menulis apa ya? mm, kalau Apa? satu orang itu kata ba. Dua orang laki-laki yang dia haba tadi. Dua orang laki-laki yang dia haba. Wilayah. Dua orang kata ba. Kalau dua orang gimana? Kataba. Katabu ya dia haba.
Dua Katabah orang. tapi ada alifnya panjang Umi. Coba gimana? Aduh, apa ya? Katabah. Kalau satu orang laki-laki telah menulis itu katabah. Kalau dua Hmm. orang laki telah menulis, Katabu. iya bukan katabah. Dua orang kan? Kalau dua orang katabah. Kalau katabu berarti mereka Hmm. banyak. Nah, pakai katabu. Mereka itu pakai katabu ya saja. Ada wawu jamaah. Nah, di sini ada maknanya ya. Setelah huruf lam fi'il, ini kan ada alif kalau untuk dua orang. Ini ada maknanya. Alif di sini menunjukkan alif isnain. Menunjukkan bahwa pelakunya itu ada dua orang. Namanya adalah alif isnain. Kemudian Nah, di sini ada ada huruf waw. Di sini juga waw jamaah ini juga memiliki arti kata bu. Wawul jamaah ini namanya wawul jamaah menunjukkan bahwa pelakunya itu jamak. lebih dari 3. Ya, Yang lebih 3 atau dari 3 atau ya. lebih. Iya, gitu. Coba Umi ini lagi. Nah, yang tadi itu kan untuk mudzakkar, ya. Kataba itu untuk dia satu orang laki-laki telah menulis. Kataba dia atau mereka dua orang laki-laki telah menulis. Katabu mereka jamak artinya lebih dari 3 orang Ya, laki-laki telah menulis. Nah, sekarang misalnya kalau dia seorang perempuan telah menulis, gimana Umi? perempuan ya. Oke. Hmm? Tinggal menambahin apa? Katabun. Katabun ya enggak? Kemarin catatan saya yang kata mereka perempuan pergi ke sekolah itu kan dia habuna. Jadi kalau ini katabuna enggak? Nah, kalau satu orang atau dia goib ya di sini, dia Hmm. seorang perempuan telah menulis, tinggal kita tambahkan tak sukun atau tak taknis sakinah. Menjadi apa? Menjadi katabat. Katabuna. Bukan, kan satu orang Umi. Oh iya, Ya, katabun. Aduh, katabat. Masya Allah. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya dua orang perempuan menjadi apa? Dua orang perempuan. Hmm? Kenapa ya? Hmm. Kata abang enggak ya? Betul. Dua orang. Kalau katabah kan satu orang laki-laki. Nah, sekarang kalau Iya. Apa ya katabu enggak ya? sama kayak yang dua orang laki-laki tapi ada penambahan di huruf taknya. Ada huruf taknya. Kalau dua orang laki-laki kan katabah. Nah, Mm-mm. kalau dua orang perempuan, dia dua orang perempuan telah menulis menjadi kata bata. Jadi semua hurufnya fiilnya, fiil, ain fiil, lam fiilnya mutaharikah semuanya, berharakat semuanya dan Kata bata. iya Hmm. kata bata. Kata bata. Ini untuk dua orang ya Ustaz? Tadi. Iya, mereka dua orang perempuan telah menulis. Nah, Mm-mm. sekarang kalau mereka perempuannya ini jamak telah menulis. Bagaimana tasrifannya? Kata buna bukan? Hmm? Umi suka banget sama kata buna ya. Masya Allah. Bingung. Aduh, ampun dia Ustazah nggak masuk masuk. Iya, jadi memang tasrifan ini butuh kesabaran untuk bisa mencernanya Umi. Terlambat tidak masalah. Yang penting kita insya Allah suatu saat memahaminya ya. Nah, di Hmm. sini fa'ala. Lam fiilnya itu disukunkan. Kemudian ditambahkan dengan nun. Gimana? Menjadi apa? Kata bun, apa tambah nih? Kata bun, enggak? Nah, ba itu kan lam fi'il. Mm-mm. Ya. Ka itu fa fi'il. Kemudian taknya itu adalah ain fi'il. Sedangkan ba-nya adalah lam fi'il. Nah, lam fi'ilnya atau huruf ba-nya di sini disukunkan. Kira-kira jadi apa? Kata ba, Kata kata bina bu, disukunkan.
Kata bata, kata Kata benda. ahsan, Masya Allah. Iya, kata benar. Nah, ini ya, kata benar. Kata benda. Aduh, Masya Allah. Ya Ustazah. Baik, lah bahasa. Baik. Nah, insya Allah pelan. Memang tasrifan ini butuh kesabaran. Ya, Umu Nur ya. Nah, Umu, coba. lu langsung langsung tuntas apa gimana tasrif belajarnya? Enggak. Dari SMP. Dari SMP Masya baru Allah. paham itu udah selesai kuliah kali ya. Baru paham Masya bener-bener. Allah. Ya, butuh proses ya, proses panjang. Kalau Umi Ida, Iya, Umi Saya Ida baru masih tahu susahnya banget, Bang. susah memang. enggak. Jadi Belajar pas Aku baru tahu pas emang terakhir ada tuh masalah. bisanya tuh diajarin pakai kayak ada rumusnya gitu loh, baru paham gitu. Iya, Oh, kalau dulu punya kan rumus kita, ya? kita dulu mikirnya ini dihafal dulu ya. Kadang sudah Kalau dulu hafal kan tapi disediain begitu buku aja Ustazah. Buku suruh hafalin buku Amsilatul Tasrif itu yang warna kuning. apa Kalau namanya? kayak di pondok Amsilah itu namanya buku tasrifiyah ya. Amsilatul Tasrif. Mm-mm. Amsilah Buku yang tasrifiyah. warna Nah, kuning biasanya itu. Mm-mm. biasanya dulu tuh kalau awal belajar disuruh ngafal, pokoknya ngafal dulu gitu. Iya, Tapi begitu kadang dihafalin itu. ditanya misalnya Nggak mereka paham. perempuan menulis, kita masih mengurutkan ya. Kadang menghitung pakai jari. Iya. Kata ba, kayak gitu. Iya. Ya, tapi memang 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 proses sih seperti itu. Iya. Tasrif itu ya kayak kita belajar matematika. Nah, ini kalau tasrif ini ya kayak Hmm. matematikanya di sini. Tapi kalau udah belajar yang kesekian lah, pokoknya insya Allah tuh mungkin baru benar-benar bisa Betul. Ya, memahami. harusnya. Kecuali emang Karena IQ kita, Masya Allah betul. dah. Nanti fungsinya kita mengetahui tasrif ini kalau kita baca Quran Ummahat, itu kita tahu Hmm. oh ini domirnya ini ditujukan kepada siapa sih? Apa namanya? Ini failnya ini kepada siapa sih gitu loh. Jadi misalnya dalam Al-Quran, kita cari contoh ya, dalam Al-Quran misalnya, Kita di Al-Quran mm, di gini saja. Si Raja Wahab, Wahab, Wahaja. Matahari terang benderang. Kan. Itu ada kata sifat sama kata benda ada bisa diartikan nggak sama yang Ustazah bilang ah, misalnya ada tasrif domirnya, ada atau mubtada gitu. iya, jadi kalau tasrif fiil itu cuman berlaku pada fiil ke-14 domir, Umi. Kerja Jadi kalau aja. untuk isim nggak bisa ditasrif. Jadi kata kerja aja yang bisa ditasrif ya. Misalnya Oh, kata kerjanya tadi menulis. Menulis itu kalau bahasa Arabnya kan kata ba. Nah, itu baru bisa ditasrif ke dalam 14 domir. Coba kita lihat di sini dicoba itu ada di juz 27 itu ada, nah ini ada banyak apa namanya kata kerja ya. Di awal juz 27 itu surat Adzariyat ya. Kola ya, kola fama khotobum. Kita fokus di kolanya saja. Nah, kola di situ kan fiil madhi ya. Fiil madhi di sini domirnya apa? Huwa ya, domirnya huwa. Di situ artinya Wah, dia berkata. Kan seperti itu. Iya. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Di situ di ayat 32 ada kata kolu. Kolu. Nah, beda lagi kan? Kolu, ada kola, ada kolu. Nah, di situ dari situ kita jadi tahu, oh ini ternyata kolu itu maknanya mereka. Oh gitu. Kalau pola dia kata-kata. Mereka, berkata, iya, polu mereka mereka. berkata. Mereka Nah, berkata. kalau yang kola dia berkata, tapi kalau kolu mereka berkata, maknanya berbeda ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Itu fungsi tasrif. Jadi kita tahu turunan katanya itu apa sih? Misalnya kalau di sini kata ba. Kata ba turunan katanya ada berapa? Oh, ternyata ada 14, ya. Ada hmm. 14. Nah, kayak kitabun. Kitabun itu termasuk isim isim apa namanya? Isim jamid. Dia memiliki turunan kata. Kalau mustaq itu tidak. Bentar ya, agak agak seri suara anak apa. Hmm. Sakit tuh.
Ya, tadi jadi kalau misalnya kata kitabun itu sama kayak kolamun. Dia isimnya namanya isim jamid. Jadi dia tidak tersusun dari selainnya. Maksudnya dari sananya ya udah kolamun gitu ya. Nah, kalau kitabun itu dia termasuk isim yang mustaq. Dia memiliki turunan. Diambil dari mana? Dari kayak tadi kataba. Ada yang bilang dari masdarnya, ada yang bilang dari fi'il madhinya, ya. Nah, seperti itu. Hmm. Itu kalau pembagian isim. Jadi misalnya kita ngelihat isim, misalnya kayak kursiun. Ya, nah, itu kursiun itu termasuk isim yang jamid. Jadi dari sananya udah kursi gitu aja. Kayak kolamun, terus habis itu apa? Filun, gajah ya. Mauzun, pisang. Dari sananya seperti itu. Namanya isim jamid. Nah, kalau kitabun, terus habis itu masjidun. Nah, itu termasuk isim mustaq. Dia memiliki turunan. Kalau masjidun itu dari kata sajadah. Ya, sajadah yasjudu. Atau sajadah itu maknanya adalah bersujud. Seperti itu. Yang satu isim apa Ustazah? Tadi isim Yang jamid kan? jamid, jamid, Jamid. Heeh. Itu Gini, isim yang apa, Ustazah? isim yang tidak apa namanya, yang bukan turunan aslinya. Maksudnya gini, jamid itu dia tidak ada turunannya, tidak di Con- Kira-kira Contohnya gimana? kolamun tadi ya Ustazah. Nah, contohnya kolamun, mauzun, apa mauzun? Hah? Mauzun apa? Sang. Sang. Iya. Terus yang namanya filun, filun apa? Gajah. Ya, gajah. Allah. Itu kolun, jawaban. Ya, jeruk. Nah, itu dia isim jamid. Yang tidak disusun dari selainnya. Jadi dari sananya, dari bahasa Arabnya seperti itu. Nah, kalau isim mustaq itu kebalikannya. Ya, kayak Mus, tadi itu mus, kitabun, mustaq, alisim mustaq, pakai kof ya, mushin. mustaq. Ya, ya, baik. Isim jamid. Nah, contohnya kalau mustaq itu tadi kitabun. Nah, ini ada turunannya, kataba. Terus kemudian yang jamid tadi contohnya misalnya lamun ya. 14 itu yang itunya turunannya Ustazah. Ya, kalau kitabun itu awalnya dari sini kataba. Nah, nanti tasrifanya ada 14 kataba, kataba. Itu untuk yang madhi ya. Untuk yang madhi. Sama. Untuk nanti mudhari juga sama 14. Kalau fil amr 6 aja. Karena fil amr itu digunakan untuk memerintahkan lawan bicara kita ya, mukhatab. Nah, itu. Jadi fungsinya kita belajar tasrif ini kalau pas kita membaca Quran tadi tahu jadinya oh ini fiilnya, ini domirnya kemana nih gitu. Misalnya kalau kola berarti dia yang berkata. Nah, kalau kolu berarti mereka yang berkata. Artinya kalau kola yang berkata itu satu orang laki-laki. Nah, kalau kolu berarti mereka jamak laki-laki. Perempuan. Enggak. Iya, Kalau gimana? sekolah satu orang laki-laki, kalau perempuan sama aja enggak? Nah, kalau satu perempuan ada tak sukunnya Umi. Kolat. Tak sukun ini namanya tak tak Oh, sakinah, ya kan sama sama. kayak ini kataba menjadi katabat, kataba untuk Kabar. satu, Oh, bat untuk satu orang perempuan, oh. orang perempuan. Jadi kalau di Al-Quran, sekolah tuh pasti untuk laki-laki ya. Iya, kola artinya di dalam kola itu ada domir mustatir, ya Domin apa? domir mustatir itu tersembunyi, tersembunyi di mana, tersembunyi di dalam fiilnya, takdirnya adalah huwa. Takdir itu apa ya maksudnya bahasanya tuh gimana cara memudahkan? Intinya kalau di dalam misalnya kayak ini ya, kataba. Nah, kataba di situ ada di dalamnya fa'il. Fa'ilnya domir mustatir. Domirnya tersembunyi. Tersembunyi, takdirnya apa? Takdirnya adalah huwa. Tuh, jadi artinya kalau huwa kan dia. Nah, di sini kalau kataba berarti dia telah menulis.
Seperti ini. Coba silakan bertanya, kita bahas apa lagi? Ustazah, kalau yang ini mungkin di nahwu ya. Yang fiil mudhari itu kan ada yang maklum sama majhul, tapi ada juga yang apa? Yang sohih, terus kemudian yang mut'al apa ya? Sama Ya, itu bedain kita masuk yang di maklum majhul atau itu kalau itu berdasarkan akhirannya ya, kalau yang bahasanya apa? yang mu'tal ya. Sohih itu yang sohih, terus mut'al itu Mu'tal mu'tal itu berdasarkan akhirnya. akhirnya. Tapi kalau Sohih akhir, dia mu'tal aktif akhir. apa pasif gitu ya. Kalau yang majhul sama maklumnya itu Ya, kalau yang majhul dan maklum itu kan kata kerja. Kalau yang maklum itu kan kata kerja aktif, ya. Nah, kalau yang majhul kata kerja pasif. pasif, ya. Berarti kalau kata kerja aktif, misalnya tadi di sini kata ba, berarti sedang menulis. Kalau pasifnya sedang ditulis, ya. Jadi me-nya itu berubah menjadi di. Nah, itu cara untuk membedakan aktif atau pasif. Untuk caranya kemarin ini ya, nanti dilihat di kitabnya lagi ya. Mikataba menjadi kutiba, telah ditulis. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang sohih akhir, mu'tal akhir, intinya jika dalam fiil tersebut di akhirnya itu tidak ada huruf apa? Ilat. Huruf ilat itu huruf apa, Umi? Apa aja huruf ilat? Ada 3. Sama kayak kita belajar tajwid. Alif, Huruf waw. mat itu huruf ilat. Nah, itu ya. Itu huruf ilat berarti dia adalah fiil sahih. Tetapi apabila di akhirnya itu ada huruf ilat berarti di situ fiil mu'tal akhir. Gitu. Terus yang Kayaknya bingung. af'al. Nanti Umi ya, kalau untuk yang nahwu di nahwu aja ya, kasihan nanti umahat yang di sini. Soalnya bingung ini yang di sini masih bingung yang ini. Nah, kalau yang di sini yang bingung yang mana? Yang kita bahas tadi itu tasrifan ke-14 tadi. Oh, yang Yang ke-14 itu memang harus ngafal ya Ustazah ya kayaknya. iya, pertama memang hafal ya, tapi nanti jika sudah hafal kita harus sudah mulai kayak menalar. Menalar itu memasukkan apa yang udah kita hafal. Jadi misalnya dia seorang perempuan telah menulis, kita udah nggak mikir lagi, ngitung lagi urutannya apa ini kata ba, kata ba, kata bu, kata bat ya. Langsung kita udah mikirnya kata bat. Gitu ya, misalnya kata batil risalata. Kata batil risalata. Dia seorang perempuan telah menulis surat. Misalnya kapan? Fil laili, di malam hari. Nah, kayak gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak kita membuat contoh kalimat, kita tambahkan lagi belakangnya apa, kita tambahkan lagi belakangannya apa. Nah, itu kayak memudahkan kita untuk memahamkan pada pada soal yang belum kita pahami. Banyak Iya. latihan berarti Ustazah. Banyak latihan. Iya, terutama Ya, kalau baca Quran, nah itu lama. Umi. Kalau baca Al-Quran itu disempatkan tadaburnya itu seperti itu. Jadi nggak cuman melafazkan hurufnya secara makhraj udah betul, udah baik, Masya Allah, udah sifatnya udah baik. Nah, sekalian tadaburnya. Jadi mempraktekkan apa yang udah kita pelajari nahwu di durus ini atau nahwunya dimasukkan ke situ. Misalnya baca qalu inna. Misalnya kalau belum pelajaran yang belum kita pelajari ya udah ditinggalkan aja. Yang udah tahu aja misalnya kayak ila, oh ini huruf jar. Terus habis itu qaumi, oh ini kok kasroh, oh berarti ini adalah majrurnya. Nah kayak gitu. Kemudian mujrimin, oh ini berarti naatnya, ini masih berhubungan. Cuman dia apa namanya, naatnya atau sifatnya ini bentukannya dari jamak apa, misalnya jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim misalnya kayak gitu. Terus ketemu lagi, misalnya di apa ya? Misalnya yang dibaca nih surat Ar-Rahman ya kan. Nah, di sini Ar-Rahmanu. Oh, ini diawali oleh alif lam berarti ini ma'rifah. Terus kemudian berikutnya lagi allama. Nah, di sini hurufnya semua fathah. Oh, berarti ini fi'il madhi. Nah, seperti itu. Jadi kayak kita itu sambil apa mentadabburi apa yang telah kita pelajari. Baca Nah, Quran istilahnya sambil itu saja yang nggak hafal fi'il madhi, fi'il muannats. Iya, Umi. Kalau bisa itu kan ada ya Al-Qur'an
yang apa namanya, yang ada terjemahannya tapi ya itu atau enggak kalau mau lebih rajin lagi memang harus nulis misalnya di catatan ya. Tapi nggak usah banyak-banyak. Misalnya 2 ayat cukup untuk latihan setiap hari. Tapi kayak continue gitu. Nanti insya Hmm. Allah ada hasilnya. Misalnya hari ini 2 ayat atau satu baris saja. Satu baris ditulis gitu ya. Terus habis itu di ini sendiri apa namanya? Ditadaburi sendiri, dicari sendiri ini termasuk isim atau fiil atau huruf atau fiil madhi atau fiil mudhari atau misalnya fa'ilnya atau ini mubtada khobarnya. Nah, kayak gitu. Nanti lama-lama dari situ dengan menulis ulang, dengan mencatat apa yang udah kita dapatkan di pelajaran tersebut, jadi kayak membiasakan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Kadang kan kita belum terbiasa ya, kayak naat Iya. man'ut, mudhof ilaih, terus kemudian mubtada khobar, terus jar majrur, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu kalau lama-lama kita praktekkan, misalnya sini kholaqal insana. Oh, kholaqal di sini fiil. Fiilnya fiil apa ya? Nah, kalau udah ketemu fiil, nanti terus dicari ini termasuk fiil madhi, mudhari atau amr. Kayak gitu. Jadi Ustaznya kayak di surat ini nih, Anaba kan ada bacaan yang gini, labisina fiha ahkoba. Di sini kan artinya mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Ada lagi berikutnya layazukuna fiha baroda wala saroba. Itu ada mereka lagi, mereka tidak merasakan. Di sini mereka ini yang mana yang fiha ya? ayat berapa Umi? Ayat 23 sama 24 di Anaba. Ayat 23 labisina fiha ahqaba. Terus ada lagi lah berikutnya itu kan ada mereka juga kan ininya. Nah, di sini merekanya di pihaknya itu ya, bukan? Ada pihak dua di sini. Itu labisina, labisi ada ya di situ. Oh ya, di sini yang mereka gitu. Iya. Ya-nya di situ, itu jamak ya. Iya. Tapi kalau yang di ayat 24-nya di layazunnya itu. Layadukuna, ada wawu jamaknya di situ. Nah, itu yang menunjukkan mereka. Oh, beda ya, satu wawu ya. Iya, kenapa satunya wawu di sini dia nanti kembalinya kayak nah, kalau layakunu sebentar. Layazuku ya. Layazuku itu fiilnya fiil mudhari. Nah, dia marfu fiil mudhari'nya. Terus kemudian marfu'nya dengan apa? Kalau fiil mudhari di sini namanya marfu, adanya subutun nun dengan adanya nun. Nah, di situ dia karena termasuk af'alul khamsah ya. Nah, adanya subutun nun. Li'anahu, karena apa? Karena dia dari apa namanya tadi? Af'alul khamsah. Terus kemudian di situ nanti dijelaskan lagi al wawu. Ya, dikata ku, ada wawunya kan setelah qaf domahnya. Iya. Nah, di situ namanya domir mutasil. Domir bersambung kepada mana? Bersambung kepada siapa atau kepada apa? Bersambung kepada fiilnya. Nah, dia di situ mabni, tetap tidak berubah. Mabninya di atas kun, ya. Dan dia menduduki posisi rofa sebagai apa? Sebagai fa'ilnya. Jadi yadzuquna itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu. Marfu'nya, alamatnya atau tandanya dengan adanya nun. Nah itu subutun nun karena dia terkalul khamsah. Sedangkan yang menunjukkan mereka, ya, mereka di situ ada fa'ilnya mana? Wawul jamaah. Nah, di situ ada wawul jamaah sebagai apa? Domir muttasil, sama kayak dalam belajar tajwid ya. Kalau itu berarti dia bersambung atau terpisah? Bersambung. Domirnya ini bersambung dengan apa? Bersambung. Ya, sorry, bersambung. Fiilnya, jadi dia nyatu gitu, tersembunyi. Nah, nyatu dengan fiilnya yazuku tadi. Itu Umi. Ini pelajaran lebih nahwu. Jadi biar nyambung gitu. kalau kata yazuku mereka berarti di situ pasti ada fa'ilnya. Kalau tidak, jadi fa'il itu kan ada dua, ada yang zohir, ada yang mustatir.
Ada yang Nah, nampak, ada yang yang tersembunyi. Nah, kalau di situ berarti ada misalnya kayak setelah fi'il mudhari tidak ada fa'il yang terlihat. Misalnya nama orang atau nama benda dan yang sebagainya, berarti di situ fa'ilnya dia tersembunyi. Sembunyi di mana? Tersembunyi di fi'ilnya. Yazukuna. Nah, Fi seperti itu. hadis ini apa dalam fi hadis ini ya mereka bukan mereka. Soalnya di dua Eh, tiganya ada pihaknya, dua empatnya ada pihaknya juga ya. gimana Umi? Fiha. Pihaknya, Oh, pihaknya di sini fi. apa Nah, apa di tuh? fi ini kan dia termasuk huruf jar, ya. Fi-nya itu harfu jar, huruf jar. Kemudian hanya ini termasuk ha ghaib, ya. Kembalinya ke apa? Dia. Dianya berarti dia ghaibah, Hmm. ya tidak ada. Nah, itu juga domir mutasil. Hmm. Domir mutasil, dia bersambung dengan huruf jarnya. Jadi kalau yang bersambung, ada domir yang bersambung itu namanya domir mutasil. Domir Domir mutasil dia mutasil ya. mabni. Mabninya di atas alamatnya atau tandanya apa? Di atas sukun. Kita lihat di sini bukan harokat hanya yang kita lihat, Hmm. tapi alifnya. Ya, alif kan tidak pernah berharokat ya, tidak pernah mutaharika. Dia selalu Iya. sukun. Di sini mabni ala sukun. Nah, posisinya, kedudukannya dia dalam kata ini, dia itu menduduki isim yang majrur disebabkan oleh huruf fi tadi. Disebabkan oleh huruf apa saja? Fi. Fiha itu kan dari kata fi ditambah Iya. domir ya. Jadi fiha gitu, Mi. Iya, iya. Majrur karena ini memang mabni apa karena ada alif di belakangnya itu ya Ustaz ya? Jadi nggak berubah ya. Majrurnya karena ada huruf fi itu, Umi, huruf Nggak jar. tetap H kan nggak ada I-nya gitu maksudnya nggak ada Nah, kalau if itu cuman ada di domir huwa, ya. Kalau hia itu selamanya ha, dia mabni, dia nggak pernah berubah. Ya nggak pernah berubah. Di depannya ada huruf jar atau dia sebagai tetap ha, karena menunjukkan domirnya untuk perempuan kan. ya. Hmm. Nah, tadi sebentar ya. Tadi Umi Tini itu nanya yang labisi ini kan artinya mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Ini merekanya itu yang mana gitu ya kan? Nah, Iya, betul. itu yang ada di ya sukunnya itu loh. Iya. Sebenarnya labisina itu adalah hal. Hal itu keadaan ya, keadaan. Nah, hal itu selalu mansub. Nanti kalau kita belajar di mansubat di nahwu, itu dia selalu mansub. Nah, mansubnya isim ini labithina, dia itu dengan ya. Kenapa? Karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Maka di sini mansubnya dengan ya. Ya, mereka tinggal di dalamnya fiha dengan Berabad. masa. Ya, ini masih ada hanya di sini itu kembalinya ke benar. Di atasnya itu jahanam, neraka, kembalinya ke neraka. Ya, coba dilihat ayat 21 itu. Inna jahannam. Nah, nanti kalau kita udah masuk mansubat, itu ada isim inna, jahannam. Iya, iya, Nah, iya, jahanam. fathah karena didahului oleh isim inna. Nanti insya Allah nanti sampai ke sana kalau yang belajar nahwu ya. Nah, tadi yang hahaha tadi, domir ha maksudnya ya, itu kembalinya ke jahannam. Jadi jahanam, kenapa dia kok dikatakan mu'annas berarti ya kan? Nah, karena di dalam Al-Quran di sini dia dikatakan mu'annas. Jadi kita kalau merujuknya hukum itu kembalikan kepada Al-Quran. Kadang misalnya ada kaidah nahwu yang berbenturan dengan Al-Quran, maka kita kembalikan ke Al-Quran. Iya saja. Gitu Iya, ya, betul. Masya Allah. Pihaknya bukan ke jahanam kayaknya sudah kan apa inna jahannam kanat mirsoda gitu kan sesungguhnya neraka jahanam itu diperuntukkan kepada orang-orang yang mirsoda itu ya. Kayaknya hanya itu kepada mirsoda itu di orang-orang yang itu yang berbuat itu gitu loh. Kayaknya begitu deh sih. Ya Allah, maklum. Nggak bisa lihat Al-Quran soalnya nih Kalau di sini hanya kembalinya ke ini jahanam, Umi. jahanamnya. Hmm.
fiha, di dalamnya mereka tinggal di dalamnya di Oh mana? Di iya, dalam neraka di dalamnya jahanam. maksudnya di dalam Iya, neraka jahanam heeh. itu. Iya, 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 iya. hanya jadi kembalinya di sini jahanam. Ustazah, kalau yang labisina ini lihat tabel yang isim-isim mu'rob itu ya Ustazah ya. Iya, Betul. dia isim, Terus ya. ini masuk ke mudakar jamak mudakar salim nggak yang apa Iya, mansub? labisuna. Awalnya tuh labisuna. Dia wawu, kalau dia marfu wawu. Kalau Ya. dia mansub dan majrur dengan ya sukun labisin. Oh baik baik. Berarti pakai tabel yang ini sekarang. Jadi bukan nahu ya, Umi. Balik ya. Pokoknya kalau Jadi belajar bukan nahu bahasa ya. Arab itu semua buku dibolak-balik, bolak-balik gitu. Sampai rontok nggak apa-apa, Masya Allah. Semoga Masya Allah Allah. mudahkan juga kita dalam memahami bahasa Arab. Tayyib Umahat, apa nih ya Ah, melebihi waktunya hari ini Maaf belajarnya karena Ustazah. pembahasannya apa-apa, Ustazah. seru tadi ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami bahasa yang sangat indah ini, bahasa yang sangat mulia ini, untuk mentadaburi Amin. apa? Untuk mentadaburi Al-Quran, mentadaburi bacaan sholat kita dan doa-doa kita. Ya, insya Allah Ta'ala. Amin, amin, Barakallah fikum Amin, amin, jami'an. insyaallah. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi Amin. la yakhsha wa min nafsi Amin. la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakillahi khairan saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Khair. Ustazah. Umahat fi amanillah. Waalaikumsalam Ila warahmatullahi insyaallah taala. Liqa. Wassalam. Assalamualaikum.